Gue kate juga apa stop minta part-part selanjutnya sama gua. Ini hampir gila beneran, gua setiap hari dibawa naik roller coaster. Lu tahu perasaan gua naik turun dan tiba-tiba happy, senyum-senyum sendiri. Ini udah nggak bisa nih kayak gini, udah nggak bisa kekontrol perasaan gua. Oke, gua mau cerita dan lu pada munduran dikit, jangan terlalu deket nontonin video gua. Nanti bisa-bisa kalian juga sama-sama gila kayak gua nih, mesem-mesem. Gua udah bener-bener di tingkat ngapa-ngapain tuh senyum-senyum. Nih kalau majikan gua lihat CCTV 24 jam biasanya dia nanya kayak gini, "Nopi, kenapa hari ini kamu sedih? Nopi, hari ini kenapa kamu bahagia banget?" Ini kayaknya bos gue nggak ngeliatin CCTV setiap jam, kagak. Jadi dia kagak nanya-nanya lagi. Kalau dia sampai lihat nih bisa-bisa gue diinterogasinya sampai ubun-ubun, lu tahu. Oke, gue lanjut ceritanya. Lu tahu guru privat anak gue selalu datang di hari Senin dan hari Kamis. Kalau lu lupa, lu lihat lagi video gue sebelumnya. Ini udah bener-bener nih ya, udah bener-bener ini gue di tingkat kayak udah, lu jangan lirik sedikit gue udah curigaan orangnya. Lu lirik sedikit, otak gue langsung overthinking, ada apa nih, ada apa. Udah pokoknya gue curigaan banget orangnya. Nih gue lanjut ceritanya. Jadi kemarin itu guru privat anak gua kan datang. Nah, dia tuh biasanya nunggu di depan pintu gerbang kemerdekaan. Anjay, bercanda. Dia biasanya nunggu di depan pintu rumah gua, dan tiba-tiba kemarin dia nunggu di bawah blok rumah gua. Emang gua sebelumnya kan nanya, kata gua hari ini mau jemput anak gua dulu di sekolah, dan dia sekolah tuh setengah hari, half day gitu karena masih school holiday. Nah, udah gitu dia bilang kayak oke, saya nunggu di bawah blok. Kata gue, ngapain dia nunggu di bawah blok, kenapa nggak langsung naik aja, biasanya juga kayak gitu. Nah tuh tuh gue jemput anak gue dan nyampe lah di depan lift, kita bareng naik sama guru privatnya. Kata gue, kenapa nggak nunggu di sana? Dia bilang nggak apa-apa, saya mau naik bareng kalian aja, kata dia gitu. Kata gue, bareng kalian ada angin apa lu, biasanya juga kagak kayak gini tuh kan. Gimana gue makin gak overthinking dan curigaan. Kelakuan lu dan gelagat lu tuh udah kayak mencurigakan. Ingat ya, ini masih perasaan gue aja. Dan setelah itu ternyata di dalam rumah gue udah ada si Duda. Si Duda udah bangun lagi ngopi di ruang tamu. Bukan di ruang tamu, di meja makan. Nah dia lagi ngopi dan gue persilahkan guru privat gue masuk. Gue siapin minum dan peralatan les privatnya anak gue. Udah gitu nih gue masuk ke dapur. Untuk apa? Untuk nyiapin makan siang anak gue. Setelah itu seperti biasanya guru privat gue ngajarin anak gue, dan di tengah-tengah perjalanan sesi belajar anak gue tiba-tiba nyamperin gue dan dia menanyakan perkembangan anak gue 1 minggu sebelumnya gitu kan. Akhirnya gue ceritain tuh perkembangan anak gue ke gurunya anak gue tuh kan. Nah udah gitu tiba-tiba si Duda yang lagi ngopi tuh ngintip. Gue tahu banget mata dia tuh ngeliatin kita ngobrol gitu. Terus dengan secangkir kopi yang dia teguk ya kan, yang dia minum, mata dia ngelirik, dan mata gue juga kayak penasaran, kayak ada yang ngeliatin. Lu tahu nggak sih, paham nggak sih kalau misalkan kita lagi ngobrol terus di sebelah kanan kita ada yang ngeliatin, dan otomatis mata gue tuh kayak langsung pengen nengok gitu, dan dia tiba-tiba kayak menunjukkan ekspresi muka yang tidak suka gitu kan. Nah sedangkan gue tuh kalau ngobrol sama siapapun, gue selalu menatap matanya dalam-dalam, karena gue harus menyaring dan memahami. Secara dia ngomong pakai bahasa Inggris kan, dan gue harus bener-bener kayak oh oke, memahami banget, tuh tau nggak sih. Terus kayak si gurunya tuh oke. Nah gue ketika gue ngobrol tuh sama guru anak gue udah selesai, gurunya kembalilah ke meja belajarnya. Tiba-tiba si Duda yang tadinya duduknya maju nih di depan meja, dia mundur kayak gini, set. Oke, kata gue, nih ada apa nih, panas lu ngelihat gue cerita sama guru anak gue. Maksud gue kayak hanya sekedar cerita kok, tenang aja, bukan gombal-gombalan yang kayak gimana, bukan kayak ikan hiu makan lele, I love you le, bukan, tenang aja, ini masih dalam sesi biasa aja gitu. Nah udah gitu kan, gue juga kagak tahu nih si gurunya bener-bener ngegangguin gue masak gitu. Dia bolak-balik terus nanya ini itu. Wow, pokoknya banyak banget. Kata gue, ini gue kapan kelar masaknya? Lu tahu gue masak dari jam 1 sampai jam 2, 1 jam gue masak menu makanan. Gara-gara apa? Gara-gara dia nanya terus. Maksud gue, lu kesana aja ngurusin anak gue belajar, kagak usah masuk lagi dapur gue, kagak usah. Itu si Duda minum kopi yang biasanya cepet, sampai gue beres masak pun dia belum selesai. Alhasil gue duduk juga kan di meja makan. Karena apa? Gue nyiapin makanan anak gue tuh. Cuk berjalannya waktu tuh guru anak gue datang lagi, ngobrol lagi. Terus si Duda dengan segelas kopinya, yang kopinya tinggal dikit lagi, lu tahu di ujung tanduk tuh kopi, kayak lama banget gitu minumnya. Terus dia sambil gini di matanya, dan gue liatin balik kan, gue lagi gini lagi, gue kayak yang anjir, ada apa nih? Maksud gue kayak tenang, santai, kalian berdua udah gue keep kok, udah gue masukin daftar list calon suami gitu. Maksud gue udah kayak drama banget gini kan. Nah terus udah gitu si gurunya tuh kan ngobrol sama gue, terus gue natap dia lama banget kan, bener-bener menelaah banget apa yang dia ucapkan gitu. Terus di kiri gue ada si Duda yang gue yakin banget gelagatnya tuh sudah mencurigakan banget. Udah makanya jangan bikin gue overthinking. Udah gitu mah gurunya tuh kayak bilang gini kan, ya udah nanti kamu SMS
saya aja ya perkembangan anaknya gimana. Kata gue, lu kalau mau chattingan sama gue juga kagak apa-apa, pagi sampai malam gue mah seneng banget. Si Duda mah kebelakangin dulu dah. Udah gitu si Duda naruh kopinya terus masuk ke kamar. Lu tahu pintunya drung. Kata gue, kenapa lu kesurupan apa? Kata gue ya. Terus yang bikin gongnya lagi nih, kan gue nggak masak buat si Duda nih, seharian tuh gue kagak masak. Ibunya datang, terus dia kayak ngadu gitu kan, si Nopi katanya hari ini kagak masak apa-apa buat gue. Ya udah gue masakin roti prata kan, karena dia suka roti prata tuh. Gue masakin roti prata dan isi-isiannya tuh kan, itu dia kagak dimakan. Kayak sampai malam tuh dia bilang gini, kayak yang kata gue udah masakin lu, ibaratnya kalau bahasa kitanya mah gue udah masakin lu nggak makan, kenapa? Kata gue. Terus kata dia, nggak apa-apa, saya lagi nggak mau makan aja. Tapi dia ngopi berkali-kali, kagak makan tapi ngopi. Dan dia kagak lapar tapi dia ngabisin kerupuk di dalam toples. Maksud gue, lu makan kerupuk sebanyak apapun juga nggak akan bikin lu kenyang. Udah makan aja tuh roti prata buatan gue. Itu bener-bener nggak dimakan dan akhirnya gue makan dong. Sayang, mubazir. Dan yang bikin gongnya lagi, gue nggak tahu kenapa itu si guru privat anak gue selama belajar matanya ngeliatin gue terus. Ini maksudnya apa nih? Udah, maksud gue berhenti apa bawa gue ke dalam percintaan yang seperti ini tuh kayak ngawang. Lu tau gak ngawang? Ibaratnya kayak gue belum tahu perasaan mereka, tapi gue udah tingkat kepedeannya kan makin so cantik gitu setiap harinya ya. Lu tahu gue jadinya sekarang tuh kalau guru privat gue datang ke rumah, rapi-rapi dulu, siap-siap dulu, udah cantik belum nih gitu. Ibaratnya kayak gila, gue udah kayak, lu tahu lagi ngobrol sama bos gue kan, dia tuh ngobrol sama bos gue mengenai perkembangan anak gue. Matanya tuh ngeliatin gue ngeh banget, soalnya kenapa? Gue lagi masak dan segala macam, mata gue juga nengok ke dia. Nih orang ngapain sih ngeliatin gue terus? Maksud gue, kalau lu udah kecintaan banget sama gue nih ya, guru privatnya, udah lu ungkapin aja perasaannya ke gue mah kagak apa-apa, ikhlas ridho, masa Allah. Daripada gue ngawang-ngawang begini, overthinking, kayak curigaan terus kan, udah mending lu halalin gue atau kenalin dulu ke orang tuanya. Kagak apa-apa banget, gue mah makin so cantik nih gue. Maksud gue gimana coba kalian ada di posisi gue, ibaratnya kayak udah gue kagak ngerti lagi mau cerita kayak gimana. Intinya gue udah kegilaan parah. Tolong, nih gue harus cepet-cepet balik Indo. Cepet pulangin gue ke Indonesia. Gue udah nggak sanggup lagi menghadapi hari-hari yang membagongkan seperti ini. Menurut kalian gimana? Ini gue udah di tingkat mesem-mesem selalu nih.